Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat pendengar di Jawa Timur. Selamat datang dalam Jatim News Today untuk 13 Agustus 2020 untuk update penanganan COVID-19 di regional Provinsi Jawa Timur. Sahabat, untuk Jatim News Today pada edisi kali ini kita akan coba tersambung nanti dengan 7 reporter dari 8 lembaga penyiaran publik lokal ya, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada FM Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita FM Pamekasan, Suara Gresik, kemudian ada LPPL Malopati Bojonegoro, Suara Madiun, RSal Nganjuk, dan Pradia Suara Tuban untuk update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat, untuk informasi yang pertama, kali ini kita akan coba tersambung bersama dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo yang akan mengabarkan upacara HUT ke-75 di Kabupaten Sidoarjo akan tetap dilaksanakan dalam pandemi COVID-19. Selengkapnya kita tersambung bersama dengan Karina Putri via Zoom. Sahabat, Karin silakan dengan laporannya. Iya baik, terima kasih Billy. Kementerian Sekretariat Negara menginstruksikan untuk tetap melaksanakan upacara peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-75 di seluruh daerah di Indonesia pada 17 Agustus 2020 ini. Didik Riwahyudi selaku Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo mengatakan, untuk di wilayah Sidoarjo sendiri, petugas upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-75 diambil dari Purna Paskibraka 2019 yang bertugas tahun lalu. Didik menjelaskan jika tahun ini memang tidak diperbolehkan mengadakan seleksi Paskibraka sesuai instruksi dari Kementerian Sekretariat Negara. Karenanya, petugas Purna Paskibraka 2019 dipilih untuk bertugas kembali dalam upacara tahun ini. Mulai tanggal 5 Agustus kemarin, petugas Purna Paskibra 2019 ini sudah mulai menjalani latihan dan saat ini sedang menjalani karantina untuk latihan intensif tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan. Tahun ini ada 10 orang petugas yang akan melakukan upacara di Kabupaten Sidoarjo yang dipilih dari 8 Regu Paskibraka Kabupaten Sidoarjo tahun 2019. Ilham Muksibudin, Kepala Biro Infokom Purna Paskibraka Kabupaten Sidoarjo mengatakan, latihan yang dilakukan oleh Paskibraka tahun ini lebih intens daripada tahun sebelumnya karena waktu persiapan yang terbatas. Ilham juga menjelaskan bahwa selain 10 orang Paskibraka yang bertugas di Kabupaten Sidoarjo, 2 orang anggota Purna Paskibraka Kabupaten Sidoarjo juga akan diberangkatkan ke provinsi dan ditugaskan dalam upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-75 di Gedung Grahadi. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Billy. Baik, terima kasih untuk Karina Putri atas laporannya. Dan kali ini kita akan coba tersambung bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar yang akan mengabarkan angka penyembuhan pasien positif di Kabupaten Blitar saat ini sudah mencapai 75%. Kita masih tersambung via Zoom ya, kali ini bersama dengan Risma Erina. Silakan dengan laporannya. Ya, baik, Bupati Blitar Dr. Andes Haji Rianto MM ini menyebut angka pasien positif sembuh dari COVID-19 di Kabupaten Blitar ini meningkat. Sesuai laporan tim gugus tugas, persentasenya mencapai 75% atau sebanyak 240 pasien sembuh dari jumlah kumulatif sebanyak 295 pasien. Bupati memberikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis karena dengan kerja kerasnya bisa membuahkan hasil yang maksimal. Selain itu, dukungan masyarakat juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan ini. Untuk itulah, ia masih mengajak seluruh warga agar terus menerapkan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker saat menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Mengingat hingga kini belum ada vaksin khusus, sehingga semua dianjurkan agar berdisiplin, berperilaku hidup bersih dan sehat. Jika upaya pencegahan dijalankan dengan baik dan benar, maka angka penambahan positif COVID ini bisa dikendalikan. Dan sebagai informasi berdasarkan peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Blitar, pada Rabu 12 Agustus malam, terdapat jumlah pasien terkonfirmasi positif ada 295 pasien, dengan rincian 240 pasien sembuh.
39 pasien diobservasi dan 16 pasien meninggal dunia. Demikian, saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih untuk Risma Irina atas laporannya. Kali ini kita akan tersambung bersama dengan Kolik Maulidi dari Larita FM Pamekasan. MTQ ke-29 Kabupaten Pamekasan dijalankan dengan mematuhi protokol kesehatan. Baik, Kolik Maulidi silakan dengan laporannya. Masih tersambung via Zoom, sahabat. Ya, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ yang ke-29 tingkat Kabupaten Pamekasan tetap patuhi protokol kesehatan, yakni dengan memakai masker dan social distancing. Toto Hartono sebagai Ketua Penanggung Jawab MTQ menyampaikan pelaksanaan lomba MTQ ini telah berlangsung 3 hari, yakni mulai pada tanggal 11 Agustus 2020 dan selesai pada hari ini, 13 Agustus 2020. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan ini mengatakan selama 3 hari berlangsung lomba yang dilaksanakan, para peserta dan para juri tetap dan harus patuhi protokol kesehatan agar dapat menjadi kebiasaan baru seluruh masyarakat pada kehidupan baru ini, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Selain adaptasi untuk memasuki new normal, Toto menghimbau agar seluruh peserta MTQ tidak patah semangat, bahkan merasa terhambat untuk terus berprestasi. Mudah-mudahan dari lomba MTQ yang dilaksanakan dapat melahirkan generasi muslim yang tidak hanya cinta Al-Quran, namun mempunyai kemampuan yang kuat untuk mengamalkannya, sehingga tercipta generasi Quran yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Sebagai informasi, jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 792 orang, di antaranya sedang dalam pengawasan 60 orang, selesai pengawasan 689 orang, dan meninggal dunia 43 orang. Sedangkan jumlah positif COVID-19 sebanyak 255 orang, di antaranya sedang dirawat 23 orang, telah sembuh sebanyak 205 orang, dan pasien meninggal sebanyak 27 orang. Demikian laporan dari Kolik Maulidi, Larita FM menyampaikan untuk Jatim News Today. Kembali ke Billy di studio. Baik, terima kasih untuk Kolik Maulidi atas laporannya. Dan sahabat, kali ini kita akan coba tersambung juga bersama dengan Putri Rizkiana, suara Gresik, yang akan mengabarkan launching gerakan 500.000 masker untuk Gresik bermasker. Putri, silakan dengan laporannya. Rabu 12 Agustus 2020, Sambari Halim Radianto selaku Bupati Gresik mencanangkan gerakan Gresik bermasker. Beliau mengungkapkan bahwa protokol kesehatan merupakan vaksin terbaik selama vaksin COVID-19 belum ditemukan. Pemerintah sendiri berusaha mensosialisasikan protokol kesehatan melalui public speaker, banner maupun stiker yang ditempel di seluruh mobil milik pemerintah maupun pribadi yang digunakan untuk kegiatan kerja. Karena beberapa hari yang lalu ada pencanangan di Jawa Timur tentang 26 juta masker yang dipikul, artinya gotong royong untuk 38 kabupaten kota. Pada saat itu secara simbolis diserahkan oleh Ibu PKK, Ketua Tim Penggerak PKK kepada masyarakat, dan hari ini adalah puncaknya pencanangan 500.000 masker untuk disebarkan ke masyarakat melalui ketua-ketua tim penggerak PKK, ketua GOW, kemudian ibu-ibu Forkopimda, ya, Bayangkari dan yang lain-lain, untuk terjun ke lapangan agar masker yang sudah kita persiapkan 500.000 ini bisa sampai kepada sasaran, ya, dari PKK sampai ke Dasawisma dan seterusnya. Ini supaya nanti bisa merata dan masker tidak mubazir. Maka kami semua selalu menginstruksikan untuk memakai masker. Maskerku, maskerku. Maskermu, maskermu. Aku sehat, kamu sehat. Gresik sehat, Indonesia selamat. Oleh karena itu, pemerintah menginstruksikan penggunaan masker sebagai protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Putri Rizkiana dari Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Putri Rizkiana atas laporannya. Dan selanjutnya kita akan ke Kota Blitar. Kali ini ada Fikra Hardian dari Mahardika FM Kota Blitar yang mengabarkan bertambah 3 kasus baru. Jumlah kumulatif pasien konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar mencapai 64 orang. Baik, selengkapnya bersama dengan Fikra Hardian.
Rabu 12 Agustus 2020 terdapat 3 kasus konfirmasi baru COVID-19. Hal ini sesuai dengan laporan harian gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar yang disampaikan oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara gugus tugas. 3 kasus konfirmasi ini terdiri dari 1 orang pindahan kasus suspek, yaitu laki-laki berusia 64 tahun asal Kelurahan Tlumpu. Tanggal 9 Agustus 2020 melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan keluhan batuk dan sesak. Kemudian dilakukan Rapid Diagnosis Test atau RDT dengan hasil reaktif. Selanjutnya dilakukan pengambilan spesimen yang hasil RT-PCR-nya dinyatakan positif pada tanggal 12 Agustus. Kasus konfirmasi berikutnya, seorang perempuan berusia 39 tahun asal Kelurahan Tanggung yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi laki-laki berusia 31 tahun yang juga dari Kelurahan Tanggung. Pada tanggal 12 Agustus hasil RT-PCR dinyatakan positif dan saat ini yang bersangkutan tidak mengalami keluhan serta melakukan isolasi mandiri. Satu kasus berikutnya, seorang perempuan berusia 24 tahun asal Kelurahan Tanjung Sari yang pada tanggal 5 Agustus 2020 dilakukan pengambilan spesimen di instansi Kabupaten Blitar. Kemudian tanggal 12 Agustus 2020 hasil RT-PCR dinyatakan positif. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami keluhan dan berada di gedung isolasi. Dengan bertambahnya 3 kasus konfirmasi baru ini, hingga sekarang jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar mencapai 64 orang dengan rincian sebanyak 8 orang berada di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar, 2 orang berada di Rumah Sakit Darurat, 5 orang melakukan isolasi mandiri, 1 orang berada di gedung isolasi, 6 orang meninggal dunia, dan sebanyak 42 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih Afik atas laporannya dan selanjutnya kita akan ke Bojonegoro. Kali ini ada Iwan Siswoyo dari LPPL Malowapati FM Bojonegoro yang mengabarkan Dinas Kesehatan Bojonegoro terus sosialisasikan penggunaan masker. Baik Iwan Siswoyo, silakan dengan laporannya. Ya, sahabat, menindaklanjuti Jatim bermasker, Pemkab Bojonegoro dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro terus melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan masker. Hal itu disampaikan Ani Pujiningrum, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Rabu kemarin. Dianya mengingatkan, khususnya bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan di luar ruang, untuk terus memakai masker dimanapun berada. Apalagi saat ini lagi menjamur kegiatan bersepeda untuk olahraga. Walaupun kegiatan ini baik bagi tubuh, tetapi tak jarang di antara pesepeda ketika istirahat dan bertemu banyak orang lupa memakai masker. Dia menambahkan, penggunaan masker dapat menjaga diri dan orang lain. Sementara update sebaran COVID-19 di Bojonegoro pada Rabu kemarin, ada penambahan baru sebanyak 3 orang, di Kecamatan Kanor 1 orang, Kecamatan Kedungadem 1 orang, dan Kecamatan Dander 1 orang. Selain itu, ada 1 orang meninggal dunia di Kecamatan Kedungadem, sehingga kasus konfirmasi positif ada sebanyak 41 orang, sedangkan konfirmasi positif kumulatif sebanyak 283 orang, meliputi aktif atau dirawat 41 orang, sembuh 212 orang, dan meninggal dunia 30 orang. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malowapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih untuk laporannya Iwan Siswoyo. Dan yang terakhir kali ini kita akan ke Madiun. Ada Kiki Desilia dari Suara Madiun yang kali ini mengabarkan penambahan 2 kasus konfirmasi positif COVID-19 dan juga ada 2 kasus yang dinyatakan sembuh di Kota Madiun. Kiki Desilia, silakan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, Kota Madiun kembali mendapat tambahan kasus konfirmasi COVID-19. Berdasarkan update data COVID-19 yang dirilis pemerintah kota, Rabu 12 Agustus kemarin, Kota Pendekar mendapatkan 2 tambahan kasus sekaligus. Total kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun kini menjadi 42 kasus. Kasus nomor 41 berinisial SR, 61 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Rejomulyo. SR mempunyai keluhan lemas dan tidak nafsu makan 6 Agustus lalu. Yang bersangkutan berinisiatif melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Santa Clara setelahnya. SR juga memiliki riwayat penyakit degeneratif atau yang biasa terjadi pada lanjut usia. Rapid test pun dilakukan dengan hasil reaktif dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Sudono dan swab test pada 7 Agustus lalu. Dan hasil swab test yang keluar tanggal 12 Agustus kemarin dengan hasil terkonfirmasi COVID-19. Kemudian berdasarkan penelusuran petugas, SR mengaku tidak melakukan perjalanan keluar kota, namun pernah kedatangan tamu dari
di luar kota. SR saat ini menjalani perawatan dan isolasi di Rumah Sakit Sudono. Kemudian sahabat Jatim News Today, kasus nomor 42 datang dari Kelurahan Taman berinisial FH, 35 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Yang bersangkutan bekerja di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Pemerintah di Kota Madiun. Kasus konfirmasi pada FH ini muncul dari hasil rapid test rutin bagi tenaga medis pada 5 Agustus lalu. Swab test pun menyusul dilakukan 2 hari setelahnya dan FH terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil swab test yang keluar Rabu 12 Agustus kemarin. FH saat ini menjalani isolasi mandiri dan istri FH yang menjadi kontak erat pun juga dijadwalkan untuk swab test Rabu kemarin. Sementara itu tambahan 2 kasus konfirmasi ini bersamaan dengan sembuhnya 2 kasus lainnya, yakni kasus nomor 19 dan 21. Sebagai informasi, data dari dashboard.madiunkota.go.id, kasus konfirmasi sebanyak 42 orang, 12 orang suspek, 2 probable, dan 19 orang lainnya sembuh. Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih atas laporannya untuk Kiki Desilia dari Suara Madiun yang sekaligus juga menutup serangkaian informasi dalam Jatim News Today untuk edisi 13 Agustus 2020. Sahabat, disiarkan juga oleh Suara Sidoarjo, Persada FM Kabupaten Blitar, Realita FM Pamekasan, Suara Gresik, Mardika FM Kota Blitar, LPPL Malopati FM Bojonegoro, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, dan Pradia Suara Tuban. Saya Billy Patopo harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten